Jejak Senopati Telik Sandi, Perang Jawa. Episode 1. Abdi dalam Kinasih Pakubuwono ke-6 merekatkan dua kerajaan. Menjelang akhir abad ke-18, terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Sistem kolonialisme yang berwujud persekutuan dagang yang dikenal dengan nama VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie resmi dibubarkan dan pemerintahan kolonial di Indonesia resmi diambil alih pemerintah Kerajaan Belanda. Akan tetapi, sistem eksploitasi dan monopoli tetap dipertahankan sewaktu pemerintah Belanda mengambil alih administrasi VOC. Sampai pertengahan abad ke-19, imperialisme Belanda memang masih menganggap perdagangan sebagai kepentingan fundamental, sedangkan kepentingan militer dan politik dianggap kurang menjadi prioritas. Sejak mulai tahun 1800, terjadi perubahan politik akibat Perang Eropa. Jawa pun ikut bergejolak terkena dampaknya, dengan silih bergantinya pemegang kekuasaan antara Belanda, Inggris, Perancis, dan Belanda lagi. Kerajaan-kerajaan di Jawa seperti Surakarta dan Yogyakarta pun ikut berkecamuk dalam intrik kekuasaan di antara mereka. Tahun 1808 telah berlangsung zaman baru dalam hubungan antara Eropa dengan Jawa. Pada tahun tersebut, Marsekal Herman William Daendels dikirim oleh Louis Bonaparte untuk menjadi gubernur jenderal di Batavia. Dia memerintah selama 3 tahun, terhitung sejak tahun 1808 sampai dengan tahun 1811, dengan tugas utamanya yaitu memperkuat pertahanan Jawa sebagai basis melawan Inggris di kawasan Pasifik. Kebijakan Herman William Daendels yang baru, salah satunya adalah memperlakukan penguasa Jawa Tengah seolah-olah mereka adalah kaki tangan Batavia. Daendels menganggap bahwa para penguasa Jawa bukanlah pemimpin atau penguasa, akan tetapi sebagai seorang pegawai administrasi Eropa. Hal ini dianggap merupakan pelanggaran secara langsung terhadap hubungan yang telah dijalin sejak tahun 1750-an. Hal inilah yang menjadi awal mula konflik yang berkepanjangan, yang puncaknya ditandai dengan meletusnya Perang Jawa. Perang Diponegoro, atau yang dikenal dengan sebutan Perang Jawa, adalah perang besar dan menyeluruh di seluruh Pulau Jawa, berlangsung selama 5 tahun antara tahun 1825 hingga tahun 1830. Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya dengan berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Siasat perang yang dijalankan oleh pasukan Pangeran Diponegoro ternyata menyulitkan Belanda untuk menumpas pemberontakan tersebut. Bertepatan dengan meletusnya Perang Jawa, di Surakarta berlangsung masa pemerintahan Susuhunan Pakubuwono ke-6 yang bergelar Sampean Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono Senopati ing Alogo Abdurrahman Saidin Panotogomo ingkang jumeneng kaping 6 yang telah dimulai dari tahun 1823. Adanya campur tangan yang besar dari pihak kolonial Belanda dalam urusan pemerintahan menimbulkan perasaan tidak senang dalam diri Pakubuwono ke-6. Konflik yang terjadi antara Pakubuwono ke-6 dengan pihak kolonial Belanda sudah dimulai sejak Pakubuwono ke-6 naik tahta, di mana Susuhunan sudah menyandang gelar suveren atau yang berdaulat. Akan tetapi masih harus menjalankan kewajiban kepada pemerintah Belanda. Seharusnya dengan gelar suveren tersebut, Pakubuwono ke-6 sudah bisa lepas dari Belanda dan menjalankan pemerintahannya sendiri secara penuh. Selain itu, juga tidak mendapatkan sebutan koloni, terjajah, yang artinya mempunyai kekuasaan untuk mengatur segalanya sendiri.
Sebagai abdi kinasih Pakubuwono ke-6, Kiai Ronostiko tentu selalu mendampingi dan memberikan informasi-informasi yang tepat dalam menyusun strategi, termasuk bagaimana mengatur dukungannya terhadap perjuangan Diponegoro. Oleh karena itu, ketika berlangsung Perang Jawa, Pakubuwono ke-6 memilih untuk mendukung Pangeran Diponegoro. Akan tetapi, dukungan perlawanan tersebut diberikan secara diam-diam. Hal ini dilakukan karena Surakarta masih terikat perjanjian dengan pihak Belanda. Di antaranya adalah perjanjian yang dibuat tahun 1677, tahun 1705, dan tahun 1749 yang mewajibkan Keraton Surakarta memberikan bantuan prajurit kepada Belanda. Hal ini mendorong Pakubuwono ke-6 menerapkan strategi ganda, di mana di satu pihak susuhunan Pakubuwono ke-6 mengirimkan bantuan prajurit untuk berperang melawan Pangeran Diponegoro, sedangkan di satu pihak lainnya secara diam-diam mengirimkan bantuan kepada Pangeran Diponegoro. Dalam perjuangannya, Pakubuwono ke-6 selalu berjalan seiring dengan Pangeran Diponegoro, tetapi masing-masing mempunyai alasan sendiri-sendiri dalam melawan penjajah Belanda. Pangeran Diponegoro menghubungi Pakubuwono ke-6 karena adanya keyakinan bahwa Pakubuwono ke-6 mempunyai sikap yang sama dengan dirinya, yaitu anti penjajahan. Adanya faktor-faktor persamaan itulah yang membuat kedua pangeran untuk saling menghormati dan saling membantu untuk mengusir Belanda. Pangeran Diponegoro yang dibantu oleh susuhunan Pakubuwono ke-6 dari Surakarta melakukan perlawanan yang sangat hebat kepada Belanda. Sebelumnya, Pakubuwono ke-6 telah menggariskan tujuan politik yang ingin dicapainya. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Berusaha agar jangan sampai negeri dalam Surakarta Hadiningrat terpecah belah. 2. Berusaha agar jangan sampai wilayah negeri dalam Surakarta Hadiningrat bertambah sempit akibat terlalu sering dirongrong oleh pemerintah kolonial Belanda. 3. Memandang perlu mengurungkan perjanjian tahun 1677, tahun 1705, dan tahun 1749. 4. Menginginkan kembali bersatunya negeri Mataram. 5. Melenyapkan Belanda dari tanah Jawa. Dalam perjuangannya, Pakubuwono ke-6 selalu berjalan beriringan dengan Pangeran Diponegoro, tetapi masing-masing mempunyai alasan sendiri-sendiri dalam menghadapi penjajah. Keduanya saling bantu-membantu, walaupun mempunyai tujuan masing-masing. Di samping itu, dalam perjuangan keduanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, keduanya sepakat untuk mentaati perjanjian yang telah ditetapkan. Isi dari perundingannya antara lain: 1. Susuhunan Pakubuwono ke-6, jika memberikan bantuan kepada Pangeran Diponegoro, tidak perlu dilakukan secara terang-terangan, dalam artian dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. 2. Susuhunan Pakubuwono ke-6 memberikan bantuan kepada Pangeran Diponegoro baik dalam wujud makanan maupun harta. 3. Susuhunan Pakubuwono ke-6 tetap memberikan bantuan kepada Belanda sesuai dengan perjanjian tahun 1749. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar lebih mudah dalam mengetahui rencana maupun gerak-gerik Belanda. Di samping itu, juga memudahkan kewajiban para mata-mata atau telik sandi. 4. Karena musuh mempunyai peralatan yang lebih modern, maka peperangan melawan Belanda dilakukan dengan jalan perang gerilya. 5. Jika dalam perkembangannya terjadi perubahan dalam hal politik maupun militer, maka perlu dilakukan pertemuan dan perundingan lagi. Untuk memperjuangkan tujuan politik yang telah digariskan, tentunya membutuhkan taktik dan strategi dalam pelaksanaannya, sehingga apa yang dilakukan tidak akan tercium oleh pihak musuh.
Peran ganda Pakubuwono ke-6 terus berlanjut. Beberapa kali pasukan dikirimkan dengan dalih membantu Belanda. Namun, yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Taktik gerilya memberikan peluang bagi pasukan itu untuk bergabung dengan kubu Diponegoro secara diam-diam. Karena bentuk dukungannya secara rahasia dan sembunyi-sembunyi, Pakubuwono ke-6 menunjuk Ki Rono Setiko untuk menjadi turut aktif dalam kebijakan ini, atau yang mengatur dukungannya secara rahasia. Dalam menjalankan siasat yang telah ditetapkan bersama, dijalankan sandi yang hanya diketahui oleh pihak Pakubuwono ke-6 dan Pangeran Diponegoro. Beberapa siasat yang dilakukan oleh Pakubuwono ke-6 dan Pangeran Diponegoro antara lain sebagai berikut. Siasat Mimis Kencono. Siasat ini adalah di antara kedua belah pihak, yaitu ketika pihak Pakubuwono ke-6 maupun pihak Pangeran Diponegoro terjadi perang, keduanya berhadapan dengan membawa pasukan masing-masing. Siasat ini dilakukan dengan tujuan mengelabuhi Belanda, agar pihak Belanda tidak mencurigai kedua belah pihak dan beranggapan bahwa keduanya saling bermusuhan dan berebut kekuasaan. Dengan kata lain, siasat Mimis Kencana adalah pura-pura berperang yang sebenarnya bertujuan untuk memberikan bantuan biaya kepada Pangeran Diponegoro. Siasat Condro Dimuko. Kata tersebut sebenarnya berasal dari cerita wayang, di mana Condro Dimuko adalah sebuah kawah di mana seorang satria yang bernama Gatut Koco digembleng untuk mencapai kesaktiannya. Pakubuwono ke-6 menamakan sandi Condro Dimuko karena dianggap sebagai tempat tersembunyi untuk membicarakan sekaligus memuji dan menggembleng taktik dan strategi perang yang akan dilakukan nantinya. Bisa juga diartikan strategi untuk mempersiapkan diri demi menuju tingkat kesaktian, atau lebih tepatnya, kemampuan berperang yang lebih mumpuni, seperti dalam cerita wayang tersebut. Lokasi rahasia tersebut berada di lereng Gunung Merbabu. Siasat pertemuan-pertemuan rahasia. Pertemuan-pertemuan rahasia sering dilakukan baik di dalam lingkungan keraton maupun di luar keraton. Pertemuan yang dilakukan di luar keraton biasanya dilakukan oleh Pakubuwono ke-6 dengan alasan bertapa untuk memohon dikaruniai anak laki-laki. Beberapa contoh pertemuan antara susuhunan Pakubuwono ke-6 dengan Pangeran Diponegoro, yaitu 1. Pertemuan yang dilakukan di hutan Krendowahono. Menurut cerita, Pakubuwono ke-6 mengunjungi hutan Krendowahono untuk berburu, diikuti oleh para keluarga, abdi dalam, dan juga para pejabat dan prajurit Belanda. Tetapi yang sebenarnya, Pakubuwono ke-6 menuju desa kecil yang ada di tengah hutan untuk bertemu dan berunding dengan Kiai Mojo serta Sentot Alibasya yang merupakan pengikut Pangeran Diponegoro. 2. Pada bulan November 1829, Pakubuwono ke-6 melakukan pertemuan kembali dengan Pangeran Diponegoro di Dusun Jatinom, Klaten. Dalam pertemuan tersebut, membahas serta memutuskan untuk melakukan perlawanan bersamaan yang bertujuan untuk meruntuhkan kekuasaan Belanda di Jawa Tengah. 3. Pertemuan yang dilakukan di dalam lingkungan keraton dilakukan di suatu tempat yang disebut Panggung Sanggabuana. Panggung Sanggabuana sendiri adalah sebuah bangunan berbentuk segi 8 dengan tinggi kurang lebih 30 meter dan bertingkat 4. Tingkat teratasnya disebut dengan tutup saji. Fungsi utama dari Panggung Sanggabuana adalah untuk tempat sesaji, meditasi, dan sebagai menara pengintai atau pengamat daerah sekitar keraton. Siasat perang gerilya. Strategi perang gerilya yang dilakukan oleh pasukan Pangeran Diponegoro yakni dengan cara berpencar, berpindah tempat, lalu menyerang selagi musuh lengah. Strategi ini sangat merepotkan tentara Belanda. Pada tahun 1827,
Jenderal de Kock juga menerapkan siasat perang baru yang dikenal dengan nama Benteng Stelsel atau siasat benteng. Tujuannya adalah untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro dengan jalan mendirikan pusat-pusat pertahanan berupa benteng-benteng di daerah-daerah yang telah dikuasai. Sebagai abdi kinasih Pakubuwono ke-6, Kiai Rono Setiko mengikuti dan merekam berbagai pertemuan tersebut hingga Belanda akhirnya membongkar koalisi rahasia ini. Setelah jejak Pakubuwono ke-6 mulai dicium kolonial Belanda, Kiai Rono Setiko diberikan tugas untuk mengawal Nyai Ageng Serang yang melakukan perang gerilya dengan cara telik sandi untuk mematahkan laju kolonial Belanda dalam memburu Pangeran Diponegoro. Menjelang akhir tahun 1829, Perang Diponegoro yang merupakan pemberontakan terhadap Belanda di pedesaan Jawa Tengah hampir berakhir. Sejumlah kecil pemimpin yang masih setia kepada Pangeran Diponegoro perlahan mundur ke gunung-gunung di mana mereka tetap bertahan hingga ditangkapnya Pangeran Diponegoro di Magelang pada tanggal 28 Maret 1830. Sebelum membidik Pakubuwono ke-6, kolonial Belanda berusaha mencari bukti untuk menangkapnya. Juru tulis keraton yang bernama Mas Pajangsuara, yang juga merupakan ayah dari seseorang yang kelak menjadi seorang pujangga dan sastrawan Jawa yang terkenal, yaitu Raden Ngabei Ronggowarsito, ditangkap untuk dimintai keterangan. Sebagai anggota keluarga Yosodipuro yang anti penjajah, Pajangsuara menolak membocorkan hubungan rahasia Sunan Pakubuwono ke-6 dengan Pangeran Diponegoro. Ia akhirnya mati setelah disiksa secara kejam. Konon jenazahnya ditemukan penduduk di sekitar luar Batang. Setelahnya, Belanda tetap saja menangkap Sunan Pakubuwono ke-6 dan membuangnya ke Ambon pada tanggal 8 Juni 1830 dengan alasan bahwa Mas Pajangsuara sudah membocorkan semuanya. Meski telah diawasi dan akhirnya dibuang ke Ambon, Kiai Rono Setiko terus melanjutkan perjuangan Pakubuwono ke-6 dalam mendukung perlawanan Diponegoro. Kiai Rono Setiko tidak terlacak oleh Belanda karena memiliki kemampuan telik sandi yang sangat bagus. Dia menyamar menjadi seorang warga biasa bersama rekan seperjuangannya, yaitu Kiai Damarjati, yang sudah dipersiapkan ketika awal terjadi perang Diponegoro. Kiai Rono Setiko membaur dengan laskar santri Pangeran Diponegoro, aktif di sebuah masjid yang didirikannya. Informasi-informasi tentang kolonial Belanda kemudian disampaikan kepada Nyai Ageng Serang yang menjadi penasihat perang utama dari Pangeran Diponegoro.